Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas tentang Dajjal ya. Kalau sebelumnya kan mungkin di channel sebelah sekitar 10 bulan yang lalu kita membahas tentang siapa itu Hazrat Qasim alaihissalam. Sesuai hadis disebutin siapa itu pasukan Asyufyani. Nah itu channelnya kabur nggak sengaja. Mungkin kita akan membahas ulang di video-video selanjutnya ya. Ini kita membahas tentang Dajjal dulu. Siapa dia? Dajjal ini udah ada di tengah-tengah kita. Ana diilhami oleh Allah, ana dikasyaf wallah, ana dikasyaf wallah ta'ala billah. Ana dikasih tahu Dajjal oleh Allah. Ini dia orangnya tampan banget ya, pokoknya ganteng, gagah. Ana nggak melihat manusia segagah dia. Ini kalah dah, pokoknya semua pemuda kalah kalau berdiri di sebelah dia. Ini sebuah kesempurnaan ya. Bukan kita muji dia ya, kita muji Allah ya. Kan Allah yang memberikan semua itu ke dia. Ya pokoknya Allah Ar-Rahman ya, maha pengasih dia. Dajjal, jangankan Dajjal, iblis saya diberi ilmu ya, ilmunya tiada tara ilmunya, tapi gara-gara satu kesalahan dia dilaknat sama Allah. Di Al-Quran kan, nah wa iskulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisnya, dikatakan kepada malaikat sujudlah kamu kepada Adam, li adama fasajadu, maka mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, nggak mau iblis. Kenapa? Karena dia satu kesalahan doang, sombong ya. Kalau dibandingin kita ilmunya, kita kalah jauh. Kita mau dibandingin ilmu kita mau masuk surga, iblis lebih pantas masuk surga. Mau dibandingin sama dosa-dosa kita semua, dosa-dosa iblis lebih dikit, dia satu doang. Dosa kita mungkin ada ribuan juta, gak tahu udah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Ini iblis juga kayak gitu, dilaknat. Dia Islam ya, tapi dia gaulnya sama Yahudi mulu. Pokoknya Dajjal ini sesuai lah di Al-Quran. Anda bisa sebutin di firman Allah, dalam firman Allah di Al-Quran, dalam hadis khataman nabiin Hazrat Muhammad SAW, di hadis ikutubu sita bisa sebutin. Sebenarnya di Taurat juga ada ya, disebutin di Taurat. Wah, di Taurat, di Talmud ya dia disebutin. Di Injil Anda bisa disebutin juga, tapi yang Injil Barnabas ya, yang perjanjian lama, yang pokoknya yang masih ori, yang dulu Anda bisa sebutin dari situ. Kalau yang revisi kan Bible udah banyak revisian, udah ada 100 pendeta kali yang revisi. Ini mah palsu, ini bukan Injil yang asli, yang kitab-kitab terdahulu, bukan. Ini Anda bisa sebutin di Injil juga disebutin, nggak ada satu nabi pun kecuali mengingatkan kepada umatnya tentang Dajjal ini. Wah, dia Masya Allah ya, kita bukan muji dia ya, kita ngomong sangat apa adanya ya. Dajjal ini keren lah pokoknya ya, pemuda. Kan kalau para ulama kan bilangnya Dajjal itu hidupnya di zaman Nabi Musa, si As-Samiri kan. Ada yang Hazrat Umar radhiyallahu anhu kan, dia mengibaratkan seperti Ibnu Sayyad di hadis. Tapi bukan di zaman Nabi Musa. Ini Dajjalnya yang terakhir ini, yang Al-Akbar, yang ditunggu. Pokoknya ini penutupan ya, yang Mesaya terakhir nih, penutupan. Yahudi udah nunggu ini sapinya udah ada 3 triliun harganya kan. 5 sapi apa 4 jantan 1 betina, anak kagak ngerti apa 4 betina 1 jantan. Pokoknya udah siap lah ini buat si Netanyahu juga udah bilang sama Rabi Yahudinya, kami akan mempercepat kedatangannya. Ya itu video tenar dah, itu Netanyahu suruh berbicara sama siapa ya, rabinya, suruh
kami akan mempercepat kedatangan beliau, maksudnya si Al-Masih Dajjal ini udah ada di tengah-tengah kita. Pokoknya ajib, anak bukan muji ya, anak muji Allah kan dia maha pemberi. Pokoknya dia Dajjal ini iblis tapi versi manusianya ya. Kalau iblis kan versi jin. Iblis lah kita tahu ilmunya, dia di langit pertama sampai langit ketujuh gelarnya beda-beda ya, Azazil apalah pokoknya iblis lebih pantas masuk surga lah kalau dibandingin amal sama dosa kita. Iblis lebih afdol masuk surga, cuma kan dia sombong, hatinya jelek, iblis batinnya jelek, zohirnya dia cakep banyak ilmu ya kan, batinnya jelek. Dia kan buta mata batin iblis ya kan. Dia disuruh Allah buat sujud ke Adam, gara-gara nggak mau, gara-gara ini siapa Adam ya kan, dia bocah kemarin sore ini, saya udah lama di langit, ibadah di langit, saya pemimpin para malaikat, ini dia dari tanah, saya dari api, nah saya lebih baik daripada dia, ana khairu minhu. Nggak mau dia ya kan, sama nih kayak ulama-ulama zaman sekarang kagak mau percaya Hazrat Qasim alaihissalam ini amirul mukminin kita. Woblo taulo billah, ana dikasih orang-orang yang kagak percaya Hazrat Qasim alaihissalam ini dia ulama-ulamanya nih, ini seburuk-buruknya manusia. Hanya dikasih kalau yang seburuk-buruknya makhluk kan iblis, nomor 1 iblis, nomor 2 dajjal, nomor 3 ini orang-orang yang nggak percaya Hazrat Qasim alaihissalam nih, ini dia seburuk-buruknya manusia. Kenapa? Lah ini kan dia bawa mubasyirat datang ke dunia kan, mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu malaikat Jibril, sama mimpi ketemu khataman nabiyyin Hazrat Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad SAW udah bilang di hadisnya kan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa yang melihat aku dalam mimpi maka itu dia sungguh melihat aku, benar-benar melihat aku. Masa kita kagak percaya orang mimpi? Sebenarnya bukan mimpi, mubasyirat ya, mubasyirat itu mimpi yang nyata kan. Kita ustaz akhir zaman pada nolak dia Hazrat Qasim alaihissalam. Ntar lihat aja, ntar dia pas udah dibayar dia, kaget lah dia, udah pengikutnya pasti pada ngejauh dari dia nggak pantas dia jadi ulama akhir zaman, pada nolak. Bukan, dia mah sholatnya Senin Kemis ya. Kita kan lulusan Al-Azhar, Al-Aghof, Yaman, Mesir, Libya, Sudan, kita lulusan, kita profesor, dokter, Al-Musnid, Al-Alama, ya pokoknya ala apal aja lah, Al-Alim, pokoknya kita kan lulusan S1, S2, S3 masih dipimpin sama yang kagak sholat Senin Kemis sholatnya. Ya kita kan dari api, masa mau tunduk sama yang dari tanah? Kagak mau kita sujud, kagak mau sujud kan, kalau dalam pemaknaan kan kagak mau kita diperintah mengikuti perintah, maksudnya sujud kepada orang yang terbuat dari tanah, kepada orang yang kagak sholat, yang kagak mengamalkan sunnah Nabi. Dia kan belum diislam, bos. Ini istilahnya Allah lagi mengislah dia, apalagi ntar kalau udah dibayar, nah baru dia masuk mode top. Dia baru Hazrat Qasim alaihissalam ini mengamalkan sunnah khataman nabiyyin Hazrat Muhammad SAW, baru dia sempurna. Kalau ini kan dia masih Allah perbaiki dia di malam hari, bukan kalau para ulama kan pendapatnya di dalam satu malam kan. Enggak, ini mah dari malam hari Allah mimpiin, kamu harus keluar dari kegelapan, jangan, kagak boleh kita masang foto-foto, pajang foto, ini nggak boleh sebenarnya, foto-foto taruh atas, katanya biar berkah, biar setan kabur ngelihat orang soleh kabur, setan pajang di rumah. Dalilnya pakai Hazrat Umar radhiyallahu anhu, kalau setan lari
setan lewat Hazrat Umar lewat jalan situ, setan akan milih jalan yang lain. Dalilnya begitu. Itu kan sama fisiknya. Kalau foto kan kagak ada fisiknya kan, nggak bisa lah lu. Kalau lu mau buat kabur setan dari rumah lu, Nabi udah jelasin caranya. Baca surat Al-Baqarah dari 1 sampai 286 tuh. Baca, setan kabur dari rumah kita. Ini kita maunya yang instan langsung pasang foto Umar bin Hafiz. Iya, dia emang anak lihat ajib dia yang anak baca di kutubus kita semua, dia lumayan lah, dia ngamalin ajib nih ya. Tapi dia bukan pengikutnya, kan dia bilang dia ikut bilakto wali kutub. Kagak, bukan ini kutubnya siapa, Hazrat Qasim Al-Sam ini Al-Aktab, ini Khatamul Aulia, ini dia penutup para wali. Ini dia nih, anak bersaksi bahwa Allah ini dia penutup para wali, Hazrat Qasim Al-Sam. Umar bin Hafiz bukan dia, bukan Aktab. Kalau buat bersaksi orang soleh, mana berani dia bersaksi orang soleh. Ajib dia, yang anda lihat di kutubus kita, masya Allah dia ada semua lah, siwak semua. Tapi dia bukan Aktab, ngadi-ngadi pengikutnya. Kita bukan Wahabi, kita bukan mukibin pajang foto, nggak, kita kagak begitu. Kita tengah-tengah ya, pengikut kita muslim, nggak pengikut siapa-siapa, pengikut khataman Nabi Hazrat Muhammad SAW, tengah-tengah. Oh, ini kan suka yang sebelah kiri suka bid'ahin sih, ini suka majang foto mainnya di kuburan. Ya kuburan kan kita buat ingat orang mati, bukan buat selawatan di situ. Selawatan ya di masjid lah, di mana ya, walaupun kita boleh aja sih di kuburan ya selawatan, minta berkah kagak ada tuh berkah, nggak boleh kita minta berkah. Minta kepada Allah ya, Allah aja satu. Iya karena budu, iya karena stain. Kita jangan minta kepada ahli kubur. Wah tapi kan dia orang soleh. Ya oke, dia orang soleh, tapi kita mintanya kepada Allah lah ya kan, nggak usah ke dia. Mungkin dia memang orang soleh, mungkin dia memang wali lah, kita katakan mungkin wali, mungkin ya, walaupun memang benar wali, tetap kita mintanya kepada Allah lah ya kan. Ini ayat Al-Fatihah mau dikemanain? Kepada kamulah kami menyembah, dan hanya kepada kamulah kami meminta pertolongan. Kita minta ke orang, udah ada Allah. Enggak lah, kita kagak ngikut dia, kita tengah-tengah aja. Allah merahmati anak dengan penglihatan batin yang sangat amat tajam sekali. Wala fagar ya, bukan untuk berbangga-bangga pengen dipuji harus validasi, enggak. Ini murni Allah yang ngasih karena Allah yang merahmati karena. Kalau Allah kagak ngasih, kagak bisa dia. Lah kok bisa? Lah kagak tahu Allah yang ngasih, kita cuma nerima aja. Kita samina wa atona ya, ikut aja kita. Pokoknya penglihatan batin anak itu 100.000 triliun kali lipat dari manusia pada umumnya. Pokoknya tajam banget dah, sangat sempurna. Ini Dajjal jelas-jelas di tengah-tengah kita udah muncul. Hadisnya kan Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Isfahan. Nabi nggak pernah bilang Dajjal Muslim ya. Dajjal Yahudi. Dajjal akan diikuti Yahudi, bukan Dajjal Yahudi. Dajjal akan diikuti Yahudi, 70.000 Yahudi Isfahan. Wah ajib, ini dia orang Islam tapi dilaknat ya. Banyakan ilmunya dia. Ini dia Dajjal ini kutubusita berjalan. Kalau Nabi kan Al-Quran berjalan ya. Nabi Muhammad SAW kan khataman nabiin, kata Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, karena hulukul Quran. Nabi itu ahlaknya Quran, ya ibarat kata Al-Quran berjalan. Kalau ini Al-Masih Dajjal satu step di bawah khataman nabiin.
pokoknya dia alim banget lah, pokoknya ya jauh sih sama Khataman Nabiin sallallahu alaihi wasallam, tapi dia satu stepnya di bawah Khataman Nabiin sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sangat amat sempurna, dia apa yang ada di kutubus sita semua anak baca, ini dia semuanya ada, anak kaget ya Allah, ini sempurna banget nih orang. ah, Pantes dia dilaknat, sombong hatinya jelek dia. Tapi kalau soal ganteng, aji dia keriting ya kan. Wah, sesuai mubasyirat Hazrat Qasim Salam, eh panglima perang yang kaya, eh tingginya 5 atau 6 kaki atau 1-2 inci ya. Pokoknya ajib lah, namanya Abdurrahman. Perfect semua anak bisa sebutin di depan orangnya. Tapi anak udah diilhami sama Allah untuk membuat kesaksian di depan halayak umum, tapi di depan masjid, di depan dianya, di depan dajalnya ya. Cuma anak syaratnya harus mukim di Madinah dulu sesuai hadis. Kan keluar seseorang dari Madinah datang memenuhi dajjal. Nah itu nanti anak jelasin ya kan. Ini ajib dia, namanya Sempurna Abdurrahman. Anda bisa jelasin detail apa Dajjal ini, masya Allah ya. Tapi nggak boleh ya kalau ada nama orang Abdurrahman kamu bilang kamu Dajjal ya, kamu Dajjal, nggak boleh. Ini kita harus pakai data. Dajjal pokoknya tinggi besar, tinggi lah pokoknya, ajib lah, segagah-gagahnya pemuda ini Al-Masih Dajjal. Cuma dia apa, hatinya jelek ya, sama kayak iblis nggak mau sujud ke Adam karena lihat Adamnya, bukan karena lihat siapa yang suruh. Yang suruh kan Allah, dia ngelihat sujud pada siapanya, bukan ngelihat disuruh siapa. Iblis itu buta mata batin ya. Kalau zohir mah dia ilmunya banyak, kalau ilmu zohir mah dia banyak, dia kagak ngeliat siapa yang nyuruh dia, siapa yang nyuruh iblis sujud. Kan dia kagak ngeliat Allahnya kan, buta mata batin dia. Akhirnya dia laknat kan, karena minal jinni, dia dari kalangan jin. Kalau Dajjal ini dari kalangan manusia ya. Pokoknya sempurna lah ini dia udah ada di dekat Isfahan ya. Belum di Isfahannya, belum di dekat Isfahan. Allah, ini dia ajib ya. Pokoknya keriting, tinggi besar, pokoknya sama lah sesuai mubasyironnya Hazrat Qasim alaihissalam. Ini dia Amirul Mukminin kita ini. Pada menafikan semua ya, oke lah, mungkin mereka pada percaya setelah dibaiat. Kita kan yang berjuang sebelum dibaiat dulu ya kan. Kita ibarat kata kita pasukan perang Badar ya kan. Kita orang-orang yang beriman kepada Hazrat Qasim alaihissalam sebelum Fatul Mekah ya kan, yang masih di Mekah. Iya benar, bukan yang sesudah. Kalau sesudah hijrah kan banyak yang percaya Khataman Nabiin Muhammad SAW, banyak lah yang masuk Islam. Tapi kalau sebelum di Mekah, wah ini ancur-ancuran nih. Apa yang percaya dikit ya kan. Perang Badar orang pada kabur semua, yang bertahan di garis 13. Ini ibarat kata kita itu yang sebelum, kita pasukannya yang sebelum beriman kepada Hazrat Qasim alaihissalam, memimpin kita ini. Ini kan ibarat kata apa, orang-orang pada menafikan dia gara-gara kagak sholat. Wah, orang gila nih, ketemu Allah nggak bisa dilihat. Allah cuma bisa mimpi ketemu Allah di apa, cuma orang-orang spesial lah. Tapi kan banyak ya, Imam Ahmad aja mimpi. Imam Ahmad tuh yang ini riwayat Imam Ahmad kan yang apa 1 juta hadis. Dia bilang mimpi ketemu Allah dia sering ya kan. Terus si Abu Yazid Al Bustami, dia juga 70 kali mimpi Allah ya kan, dalam sehari atau bagaimana anda nggak tahu. Mimpi Allah mah bisa, cuma itu murni pemilihan Allah ya. Kita nggak tahu orang Allah ngasih ke siapa aja, yang Allah kehendaki lah, yang Allah rahmati. Pokoknya Dajjal udah ada tengah-tengah kita nih. Kita udah 2 toko
utama udah ada Imam Mahdi ini, Hazrat Qasim alaihissalam, sama Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal itu beda ya sama Ad-Dajjal. Kalau Ad-Dajjal itu fitnahnya. Kalau Al-Masih Dajjal itu eh, orangnya. Maksudnya ini dua hal yang berbeda, Al-Masih Dajjal sama Ad-Dajjal. Ad-Dajjal fitnahnya, Al-Masih Dajjal orangnya. Anda bisa jelasin lah, pokoknya ini super lah ya Dajjal. Ini dia udah dilaknat. Dia kalau udah dilaknat begini udah bukan Islam lagi, berarti kan udah Yahudi dia. Orang dia Mesias palsu kan, the false Messiah kan, itu masih Dajjal palsu. Si Rabi Yahudi udah banyak yang ketemu dia. Ya pokoknya ada tanda-tandanya ada kelintingan rambutnya di sih keriting, ya pokoknya sesuai orang Yahudi lah itu. Jadi ini kan Al-Masih Dajjal ini kan yang disebut keturunannya Nabi Daud alaihissalam ya kan. Ini keturunan Nabi Sulaiman ke bawah. Dia kan kalau Yahudi nunggu Mesias terakhir nih, yang pokoknya penutupan yang paling meriah ini. Yang paling mau bilang apa ya, ini ajib banget nih orang kutubus kita, dia amalin tapi dia sombong ya, hati jelek Dajjal. Emang hanya dikasarnya dia ya buruk lah dia. Kalau Zohirnya ganteng ya, Zohirnya ganteng, maksudnya ganteng itu kan relatif ya, sesuai penglihatan orang-orang ya, pandangan orang-orang. Mungkin bagi orang mungkin biasa aja, tapi kalau bagi Ana sih ganteng sih. Ya, ganteng dia, bukan muji ya. Kita muji Allahnya yang memberikan Dajjal itu ganteng. Ya namanya Ar-Rahman ya, pengasih. Dia Firaun aja nggak pernah sakit seumur hidupnya ya kan, walaupun dia dilaknat sama Allah. Firaun mau beriman pas tenggelam udah sampai rongkongan, dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Nggak bisa Allah, selagi nyawa belum sampai kerongkongan sama matahari terbit dari barat masih bisa, tapi kalau udah sampai kerongkongan sama matahari terbit dari barat nggak bisa tobat, nggak bisa, nggak terima. Firaun nanti di hari kiamat dia langsung dimasukin ke neraka di Al-Quran ya kan. Nah, ya sama lah, nggak dikasih sakit, sama lah ini. Allah merahmati Firaun nggak dikasih sakit seumur hidupnya, hatta cuma pilek doang, batuk nggak ada tuh seumur hidupnya. Firaun sehat terus kan. Siti istrinya masya Allah kan, Asia binti Muzaim radhiyallahu anha, ini masya Allah dia termasuk 4 besar wanita di surga ya. Yang pertama Hazrat Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua Hazrat Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha, yang ketiga ini ibunya Nabi Isa alaihissalam, siapa? Hazrat Maryam radhiyallahu anha. Yang keempat ini Hazrat Asia radhiyallahu anha. Hazrat Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kalau Hazrat Fatimah binti Rasulullah SAW. Kalau Hazrat Maryam binti Imran ya, surat Ali Imran. Ya mungkin itu aja sih yang Ana bisa kasih tahu ya. Mungkin di video-video selanjutnya kan kalau udah ada Al-Masih Dajjal sama ini
Al-Mahdi, Imam Mahdi, berarti kan Nabi Isa dikit lagi nih. Nah ini Nabi Isa anak akan bahas di video berikutnya nih. Setelah ini anak bahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Oke, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.